Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar sekalian, pada kali ini kita akan membahas materi tentang demokrasi. Yuk kita simak bersama paparan materi berikut ini. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu definisi demokrasi itu sendiri. Jadi demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratos, yang artinya kekuasaan rakyat. Sehingga demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat ini berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan itu atas nama rakyat, bukan atas nama dorongan sendiri dan keinginannya sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat. Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak secara langsung, yakni melalui perwakilannya di dalam parlemen. Dengan adanya pengawasan oleh rakyat, akan menghilangkan ambisi otoritarianisme para penyelenggara negara. Prinsip demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa hal, yakni di sini menjadi prinsip kunci yang menjadi dasar dalam sistem demokrasi, yakni antara lain yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Jadi di sini kedaulatan itu dipegang oleh rakyat. Kemudian kebebasan berpendapat. Setiap warga negara itu bebas untuk berpendapat dan ini juga sudah diatur di dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga yakni keadilan sosial, sehingga keadilan ini milik dari seluruh warga negara Indonesia. Tidak pilih kasih dan tidak untuk suku tertentu saja. Kemudian persamaan hak. Dalam persamaan hak juga sama, berarti di sini semua warga negara memiliki hak yang sama. Kemudian partisipasi politik. Setiap warga negara di sini berhak untuk berpartisipasi politik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sejumlah nilai-nilai penting yang ada di dalam sistem demokrasi ini sendiri. Yang pertama adalah respek terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu sangat dijunjung tinggi karena sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian toleransi dan kerjasama. Mengingat bangsa Indonesia berasal dari latar belakang yang beragam, maka dituntut kita untuk saling toleransi dan juga dapat bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga kebebasan sipil dan juga di sini pemerintah harus bertanggung jawab dan juga transparan. Jadi dalam hal ini harapannya jalannya pemerintahan itu harus sesuai dengan aturan dan juga terbuka dan transparan untuk seluruh rakyatnya. Kemudian juga yang terakhir adalah keberagaman dan inklusivitas. Contoh penerapan demokrasi itu sendiri di dalam negara Indonesia itu dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, yakni dalam tingkat nasional, lokal, maupun dalam organisasi kecil. Misalnya, yang pertama adalah pemilihan umum. Jadi pemilu ini tingkatnya nasional, ya. Jadi untuk pemilihan presiden, wakil presiden, anggota dewan, ini juga merupakan salah satu contoh dari penerapan demokrasi itu sendiri. Kemudian forum diskusi publik. Nah, di sini juga merupakan contoh-contoh penerapan dalam demokrasi. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Mungkin dalam hal ini bisa terjadi di dalam lingkup paling kecil, misalnya peraturan RT. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh penerapan dalam demokrasi yang ada di Indonesia. Jalannya sistem demokrasi juga tidak lepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses berjalannya itu sendiri. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan 4 hal yang menjadi tantangan demokrasi di negara Indonesia. Yang pertama adalah korupsi.
Bersama kita mengetahui bahwa kondisi saat ini negara Indonesia belum benar-benar terbebas dari yang namanya tindak pidana korupsi. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memberantas korupsi agar Indonesia terbebas dari tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah polarisasi politik. Dalam hal ini, yang menjadi tantangan terberat juga merupakan terpecah belahnya rakyat Indonesia akibat dari kegiatan politik yang ada di Indonesia, misal pemilu. Kemudian penyebaran disinformasi. Nah, di sini banyak oknum-oknum yang menyebarkan berita-berita keliru, berita-berita yang tidak benar ke halayak umum. Yang keempat adalah permasalahan hak minoritas. Nah, dalam hal ini masih banyaknya kalangan-kalangan minoritas yang merasa bahwa dirinya dikucilkan dan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Kesimpulan dari bahasan kita pada kali ini terkait materi tentang demokrasi adalah demokrasi ini merupakan bentuk pemerintahan yang menghargai kebebasan dan hak setiap individu dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Walaupun ada tantangan, melalui pemahaman yang baik dan partisipasi aktif, kita dapat membangun dan memperkuat demokrasi. Sekian penjelasan materi tentang demokrasi kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita dan pengetahuan kita bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.